TY, gimana kabar kalian? Saya percaya kalian semua diberkati dan senantiasa di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai lesson kita, ada 3 info yang perlu kami sharekan. Yang pertama ialah bagi kalian yang ingin mengikuti iCare dan merindukan untuk tertanam di sebuah community, kalian boleh mengkontak nomor di bawah ini. Dan untuk info kedua ialah pada setiap Sabtu pukul 4 sore di minggu kedua dan minggu keempat kita memiliki TY live stream. So don't forget and don't miss it guys. And for the last info itu ialah bagi kalian yang ingin memberikan persembahan boleh mentransfer di rekening di bawah ini. Baiklah, saya tahu kalian semua sudah tidak sabar untuk mengikuti live stream kita. So tidak tunggu lama-lama lagi, siapkan hati kalian dan marilah kita memuji nama Tuhan. Let's go! Hai guys, gimana kabar kalian semua? Kita udah lama banget nggak TY service begini. Mari hari ini saya ajak kita untuk siapkan hati kita untuk sama-sama mulai mendengar pesan-pesan dari Tuhan untuk kita. But before that, let's we pray together. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini Tuhan. Kami bisa berkumpul lagi Tuhan, even virtually Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang hadir di sini bersama kami Tuhan. Tuhan, Engkau yang beracara Tuhan, Engkau berbicara kepada setiap daripada kami Tuhan. Biarlah Tuhan, kami serahkan TY service kami Tuhan, hanya di dalam tangan-Mu Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Engkau mempersiapkan hati kami Tuhan untuk siap memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita semua siapkan hati kita untuk memuji Tuhan kita. Karena hanya satu nama yang layak ditinggikan. Hanya satu nama yang berkuasa atas segalanya. Dan satu nama yang telah memenangkan kita. Let's go. Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan, Dia disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku. Gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan. Surga dinyatakan belenggu dosa telah dikalahkan oleh kuasa darah anak domba. Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan yang bangkit hancurkan kuasa maut. Yes. Yesus Tuhan yang bangkit untuk tebus semua dosaku. Oh, gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan. Surga dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Langit bumi beritakan kemenangan yang terdengar. Sorak haleluya, ikatan dunia telah dikalahkan oleh kuasa darah anak domba. Karena hanya satu nama yang telah
lepaskan belenggu daripada kita. Karena hanya satu nama yang bangkit untuk tebus semua dosa kita. Gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan, surga dinyatakan, belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Langit bumi beritakan kemenangan yang terdengar, sorak haleluya, ikatan dunia telah dikalahkan oleh kuasa darah anak domba. There are a lot of uncertainties in this 2021. Meskipun kita sudah masuki tahun yang baru, there's no assurance that we will be freed from uncertainties that 2020 caused to us. Maybe some of us feel hopeless, worried, anxiety, and fears, thinking about what could or could not happen. Maybe some of us not sure of what futures hold, because no one can tell. But setiap daripada gunung-gunung yang akan kita hadapi, setiap daripada your circumstances, even it ups or downs, hanya satu hal yang pasti, our God, because our God is able. Our God can move everything, can move the mountains that hold us back. Tuhan kita yang mampu memindahkan gunung-gunung yang ada di hadapan kita. We just have to believe and have faith. Believe that we're not walking alone, we're not going alone. And let us trust that God move each mountains in our lives. Standing here with you near, I'm never alone. With every breath in your name, my heart will declare by faith, I believe you can move the mountains, open up the heavens, you will make a way. I believe I'll get through these trials, in the name of Jesus, you will make a way.
there's nothing too hard for him. For there's nothing too impossible to him. There's nothing can stop me from believing. Let's declare this together. With our faith. Nothing can stop me from believing. Nothing can stop me from believing. Nothing can stop me from believing. For nothing is too hard for you. Nothing can stop me from believing. Nothing can stop me from believing. Nothing can stop me from believing. For nothing is too hard for you. Nothing can stop me from believing. No, nothing can stop me from believing to only you. Nothing can stop me from believing. For nothing is too hard for you. Nothing can stop me from believing. Nothing can stop me from believing. Nothing can stop me from believing. For nothing is too hard for you. I believe you can move the mountains, open up the heavens. You will make a way. I believe I'll get through these trials in the name of Jesus. You will make a way. I believe you can move the mountains, open up the heavens. You will make a way. Yes, you will believe I'll get through these trials in the name of Jesus. You will make a way. Nothing can stop me from believing. Let's say nothing. Nothing can stop me from believing. Nothing can stop me from believing. For nothing is too hard for you. One more time. Nothing can stop me from believing. No, nothing can stop me from believing. Nothing can stop me from believing. For nothing is too hard for you. Hello, what's up Teens and Youth? Gimana kabarnya teman-teman saat ini? Saya rasa masih belum terlambat untuk mengucapkan selamat tahun baru kepada teman-teman semua. Dan hari ini adalah
TY service online kita yang perdana di tahun 2021. Dan tahun ini gereja kita IFGF kita akan berbicara tentang Greater Destiny. Di mana kita memiliki tujuan yang besar, yang dahsyat telah Tuhan tentukan di dalam kehidupan kita. Dan selama Februari ini kita akan belajar tentang tema yaitu Chosen and Destined. Di mana kita belajar bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang dipilih dan kita adalah imamat yang rajani. Sebelum itu saya percaya di era yang baru ini, di musim yang baru ini terdapat diri kita yang baru. So I have a simple question to all of you. Pernah gak sih teman-teman semua itu berpikir kalau kita itu harus melakukan apa aja untuk bisa hidup kudus dan hidup tak bercacat celah, alias tidak melakukan dosa? Have you ever think about that? If you ever think about that, I just wanna tell you kalau kekudusan itu bukan didapatkan dari usaha kita sendiri, melainkan kekudusan itu adalah kasih karunia yang diberikan oleh Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Jadi hari ini teman-teman, saya ingin mengajak kita semua untuk membuka di satu ayat, yaitu adalah di 1 Petrus 1 ayat 1-2. Demikian ayat tersebut mengatakan, kalian dipilih menjadi umat Allah sesuai dengan rencana Allah Bapa. Dan Roh Allah sudah menjadikan kalian umat yang kudus, khusus untuk Allah. Supaya kalian taat kepada Yesus Kristus dan disucikan oleh darahnya. Di ayat ini mengatakan sangat jelas sekali, we are chosen and destined to live a holy life. Tetapi teman-teman, bukan berarti kita bisa seenaknya kita aja dong untuk hidup dalam kehidupan ini. Karena kita perlu menjaga kekudusan di dalam kehidupan kita. Caranya yaitu adalah tetap tinggal di dalam Yesus. There is no other way. Salah satunya cara untuk menjaga kekudusan kita adalah tetap tinggal di dalam Yesus. Karena apabila kita hidup dari luar Yesus, mustahil sekali teman-teman untuk bisa hidup kudus. Ada seseorang yang bernama Charles Spurgeon mengatakan seperti ini. Holiness is not the way to Christ. Christ is the way to holiness. Bahwa kekudusan itu bukanlah jalan untuk menuju Kristus. Tetapi Kristus adalah salah satunya jalan untuk menuju kekudusan. Ke hidup yang benar teman-teman. So, melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita bukan hanya memperoleh kasih karunia kekudusan teman-teman. Bukan hanya kekudusan aja yang kita dapat. Tapi kita juga mendapatkan identitas yang baru daripada Yesus Kristus. Untuk itu, judul khotbah hari ini adalah A New You. Diri kita yang baru. Identitas yang baru. At this new season, this new era, this new year ahead, saya percaya there is a new you di dalam tahun ini. Karena melalui pengorbanan Tuhan Yesus, kita bukan lagi hidup seperti manusia yang lama, tapi kita menjadi manusia yang baru. And then pertanyaannya adalah, apa saja yang baru di dalam kehidupan kita? Apa aja yang benar-benar baru di dalam kehidupan kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus? So, take your note, siapkan pen teman-teman, catat poin-poin ini, dan saya percaya ketika teman-teman mencatat dan teman-teman fokus dan mau diisi oleh firman Tuhan, hari ini teman-teman akan mendapatkan sesuatu yang baru. Yang pertama adalah, apa sih yang kita dapatkan? Yang pertama adalah a new mind. Pikiran yang baru. Tahun ini, di tahun yang baru, mungkin masih ada yang mengatakan kita masih berada di dalam sebuah musim pandemi. Kehidupan kita tidak jauh berbeda dengan tahun 2020. Tetapi saya terlalu percaya
saya terlalu yakin bahwa di tahun 2021 ini akan ada terjadi sesuatu yang baru. So, yuk kita tanggalkan pikiran kita yang lama, kita masuk ke era yang baru with a new mind. Dan saya ingin ajak kita semua untuk dibuka di 1 Petrus 1 ayat 13. Jadi siapkan pikiran kalian untuk berjaga-jaga dan kuasailah diri kalian masing-masing. Arahkanlah semua harapan kepada caranya Allah dan tunjukkan kebaikan hatinya kepada kita pada waktu Yesus Kristus menyatakan dirinya kepada kita. Melalui pengorbanan Yesus Kristus, kita memperoleh pikiran yang baru. Kita memperoleh mindset yang baru. Kita berbeda dengan orang-orang yang belum percaya. Kita adalah the royal priesthood. Kita adalah imamat rajani. Yang pastinya kita harus memiliki pikiran yang jauh berbeda. Memiliki pikiran yang baru. Memiliki mindset yang baru. Bukan seperti pikiran manusia yang lama. Di mana kita sadar kalau hidup kita ini teman-teman adalah hasil atau produk dari kasih karunia Tuhan kita yang telah dikuduskan oleh Tuhan. So we need to be sober minded. Kita harus sadar apabila kita menyadari kalau kekudusan itu merupakan kasih karunia Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma, pastinya kita akan menghargai kekudusan tersebut. Dan kekudusan tersebut yang diberikan oleh Tuhan, kita akan menjaga itu dengan baik-baik. Because that is the greatest present. Dan kita pastinya nggak akan memikirkan hal-hal yang aneh lagi teman-teman. Tetapi kita akan memikirkan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Kita tidak akan merasa tertuduh lagi dengan kehidupan kita. Tapi kita tahu dengan pikiran yang baru kita adalah manusia yang baru melalui pengorbanan yang Tuhan. And the second one, poin kedua adalah ketika kita memiliki a new mind, pastinya we have a new desire. Kita memiliki keinginan yang baru. Setelah kita memiliki pikiran yang baru ini teman-teman, yaitu yang bukan lagi keinginan untuk melakukan dosa atau keinginan daging kita, tetapi keinginan kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kita memulai tahun baru kita, tahun 2021 with a fasting and prayer. Kita benar-benar mau hidup di tahun 2021 ini menjadi orang yang baru. Gaya hidup yang baru, keinginan yang baru. Bukan keinginan untuk sekolah tetap stay online agar kita bisa bangun jam 8 absen and then tidur lagi. Tapi a new desire tahun ini kita mau memiliki keinginan yang baru untuk bisa serius sekolah. Because our future determines on what we do today. Dan kita memiliki keinginan untuk hidup sebagai anak-anak yang taat kepada Allah. Di 1 Petrus 1 ayat 14 mengatakan seperti ini. Jadi kita harus hidup sebagai anak-anak Allah yang taat kepadanya. Jangan kita undur lagi untuk memuaskan keinginan-keinginan kita yang lama. Pada waktu kita hidup begitu, kita belum mengenal Allah. So teman-teman, yuk stop untuk memanjakan diri kita untuk memuaskan kehidupan kita. Ya, stop untuk memuaskan keinginan daging kita. Tapi yuk start, kita mulai memuaskan hati Tuhan. Kita memuaskan hati keluarga kita. Di mana kita mau belajar sungguh-sungguh untuk masa pandemi ini teman-teman. And then setelah kita memiliki a new mind, kita memiliki pikiran yang baru, kita memiliki keinginan yang baru, a new desire. Of course, segala sesuatu itu memiliki benang merah untuk kita memiliki new lifestyle. Kita memiliki gaya hidup yang baru. Segala pikiran dan keinginan kita, kalau tidak kita aplikasikan di dalam gaya hidup kita, semuanya itu hanya akan menjadi angan-angan saja. Seperti contohnya,
teman-teman ingin mendapatkan nilai yang baik, masuk ke universitas yang baik, you have a new mind, the sober minded, kalau teman-teman sadar bahwa teman-teman memerlukan itu untuk masa depan, memiliki keinginan untuk memasuki universitas yang baik, tetapi tidak diaplikasikan dengan belajar dan sebagainya, welcome to my dream. Itu hanya akan menjadi angan-angan saja. Jadi sama teman-teman, kita ingin hidup kudus. Kita sudah memiliki keinginan tersebut, mindset tersebut. Sudah bulat pikiran kita. Tapi kita masih saja nonton film porno. Kita mengucapkan kata-kata yang kotor. Kita masih bisa melawan orang tua kita. Kita masih melakukan segala hal dengan seenak kita tanpa memikirkan orang di samping kita. Kita mulai gibahan mungkin. You will never have a holy life if you don't do it. And you don't do it as your lifestyle, teman-teman. Dan setelah kita memiliki pikiran yang baru di mana bahwa sadar kekudusan dan hidup kita ini adalah kasih karunia daripada Tuhan. Dan dari kesadaran tersebut, kita memiliki keinginan untuk hidup yang benar. Maka perlu sekali teman-teman, kita untuk mengaplikasikannya di dalam gaya hidup kita dan perbuatan kita. Baik kepada keluarga kita, teman-teman sekolah kita, teman-teman gereja kita, maupun pemimpin I-Care leader kita juga. Kita berbuat baik kepada orang lain bukan karena kita takut dihukum atau masuk neraka atau dipanggil BP. Kalau pandemi ini mungkin tidak dipanggil BP tapi ditelepon oleh BP ya teman-teman ya. Karena kita tahu teman-teman, kita bukan karena takut hukuman, tapi kita tidak mau menyakiti hati orang lain. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Otomatis Allah itu suci. Hendaklah kita juga bisa hidup suci. 1 Petrus 1 ayat 16 mengatakan, karena ada tertulis di dalam firman Tuhan, kalian harus hidup suci karena aku suci. Bukan Kristen suci, tapi Tuhan Allah kita suci. He is holy, so we need to be holy. Jadi sebagai penutup teman-teman, I just want to share bahwa kasih karunia Tuhan bukan hanya untuk menyelamatkan kita, tetapi memberikan kita kuasa untuk menghidupi kehidupan yang baru dan kesempatan untuk bertumbuh di dalam Yesus. Hidup kudus atau tidak, itu adalah pilihan kita masing-masing. Itu adalah tanggung jawab kita masing-masing. So, choose wisely. Apa daripada pendapat teman-teman dan apa pilihan teman-teman, itu adalah tanggung jawab kita masing-masing. So, sekian untuk sharing firman pada sore hari ini. Saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa. Yuk, Father Lord Jesus Christ, thank you Tuhan for this beautiful year Tuhan yang sudah Engkau persiapkan di dalam kehidupan kami ya Bapa. I believe ya Tuhan, for this year the greater destiny, ada tujuan yang besar bagi kita semua. Dan saya percaya Tuhan, saya terlalu yakin percaya Tuhan, bahwa Engkau ya Tuhan akan memberkati ya Tuhan kami di tahun sepanjang ini ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami bukanlah orang-orang yang biasa. Kiranya kami dapat memakai jubah sebagai manusia yang baru. A new me, Father in heaven. And I pray Tuhan, Tuhan Engkau yang benar-benar berbicara ya Tuhan kepada anak-anak teens and youth IFGF Medan Kota. And I pray Father in heaven bahwa Engkau akan terus berbicara in a fresh way, in a new way. Thank you Tuhan. Dan kami lepaskan berkat ya Tuhan untuk setiap daripada keluarga kami ya Tuhan, teman-teman kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang senantiasa menyertai. Thank you Lord, Father in heaven. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, I'll see you guys next week. God bless. Nah, gimana guys sharingnya tadi? Saya percaya kalian semua pasti diberkati dong dengan sharingnya ya kan?
Jadi bagi kalian yang merindukan untuk sharing-sharing yang lebih amazing lagi, tetap pantengin YouTube channel kami FGF TYC Medan Kota. Dan jangan lupa berkat itu untuk juga dibagikan ke semua orang. Jadi jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. And we will see you on our next TY. God bless you all.